Pas dia samperin, suaranya tuh makin dekat ke sumur, suaranya makin hilang. Pas dia udah ngejauh lagi, suaranya kedengeran lagi. Minta tolong lagi ngejerit-jerit. Coba. Halo semuanya, selamat datang kembali di Deki YouTube and Story. Jadi di cerita gue kali ini, gue masih ngebawain temanya itu masih mistis atau misteri atau horor ya. Jadi ini gue bakal ngebawain ceritanya itu tiga tempat wisata yang ada di Indonesia tapi angker ya. Apakah salah satunya ada di daerah kalian? Mulai ya. Jadi mengunjungi tempat wisata yang indah dan menyejukkan hati adalah alternatif semua orang atau sebagian orang dalam rangka refreshing dari kepenatan pekerjaan atau aktivitas sehari-hari. Namun, nggak ada salahnya jika kita ingin sedikit menguji keberanian berkunjung ke salah satu tempat atau beberapa tempat ini yang menyisakan banyak sejarah pada saat perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nah, maka di Indonesia tuh banyak banget tempat-tempat wisata tapi nuansanya tuh cukup angker karena mungkin bangunannya tuh kan udah tua banget dan banyak pertumpahan darah atau pembantaian di sana. Jadi banyak cerita-cerita yang berkembang dari mulut ke mulut dan sampai sekarang pun masih banyak yang ngalamin juga ceritanya ini. Untuk yang pertama, Lawang Sewu ya. Jadi Lawang Sewu ini adalah salah satu bangunan peninggalan bersejarah yang terletak di kota Semarang. Pada awalnya bangunan ini didirikan sebagai kantor pusat perusahaan kereta api swasta atau NIS. Namun, pertumbuhan perkeretaan api ini cukup pesat, otomatis kan butuh banyak karyawan tuh. Jadi dibutuhkan dari segi personil maupun sivil maupun administrasi. Karena udah banyak banget karyawannya, otomatis kantornya udah nggak cukup kapasitas. Jadi dipindahilah kantornya ini ke tempat yang baru. Otomatis gedung tua ini jadi kosong dan nggak berpenghuni. Sekarang Lawang Sewu itu juga cukup terkenal banget, bukan cuma di Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri atau mancanegara. Tapi bukan cuman karena dia tuh terkenalnya karena peninggalannya itu banyak menyisakan sejarah atau saksi sejarah doang. Tapi aura mistisnya ini yang lebih terkenal di sana. Jadi kalau kalian yang mau membuktikan kalau kata orang-orang di sana atau penjaga Lawang Sewu tersebut, boleh kalian coba datang di jam 11 malam ke atas. Karena katanya kalau udah jam 11 ke atas itu udah banyak tuh aktivitas-aktivitas dari mereka, ya. Kenapa lumayan mistis atau angker ini karena sebelumnya Lawang Sewu ini bukan cuman buat kantor administrasi doang pada zaman penjajahan Belanda dulu atau Jepang dulu. Tetapi ini sempat jadi penjara pada saat penjajahan Jepang. Itu di penjaranya tuh cuman 60 cm kali 1 meter ya luasnya, lebarnya entah apalah itu. Ya, tapi itu cuman yang aturan cuman buat satu orang malah dimasukin ini sampai ke 6 orang. Bayangin dah tuh. Nah, jadi pas siapapun yang masuk penjara itu mau sehat mau kuat ya gak bakalan lama tewas, mati. Parahnya lagi, yang mati buang aja ke sungai terdekat. Makanya banyak banget di sana atau sering banget kalau wisatawan atau pengunjung yang datang ke situ itu sering nyium bau darah, bau amis. Ya begitu gitulah. Kalau roh halus udah nggak usah disebutin lagi, udah banyak banget. Tapi yang paling agak-agak sih katanya nih ya itu ada sosok besar yang sering banget nutupin jendela atau pintu atau lawang ini ya. Sama di kalau malam hari di atas jam 11 tadi itu tuh ada penampakan orang yang biasanya tuh nyenter dari atas itu nyenter dengan wajah tuh yang rusak. Nah, catatan aja nih sebenarnya buat kita semua ya. Sebenarnya Lawang Sewu ini atau pintu seribu ini jumlahnya tuh nggak sampai 1.000. Jadi pintunya itu setelah dihitung itu cuma di 429 pintu. Kalau dihitung dengan daun-daun pintunya, jadi jumlahnya pun masih di 928 buah pintu. Sisanya kemana? Jadi selanjutnya ada Lubang Buaya. Jadi Lubang Buaya ini merupakan salah satu tempat wisata yang memiliki sejarah kelam. Makanya dia masuk nih salah satu nominasi tempat wisata yang angker di Indonesia. Pada tanggal 30 September 1965, ditemukan sekitar 6 jenazah jenderal dan seorang letnan TNI yang dikubur di sumur tersebut. Kemudian di sebelah sumur tersebut terdapat ruangan-ruangan yang berisi replika patung-patung dan terdengar pula suara-suara yang menceritakan penyiksaan yang dialami ketujuh pahlawan tersebut.
Monumen ini dibangun di atas tanah seluas 9 hektar oleh Presiden kedua RI atau Bapak Soeharto di Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Sebelum menjadi lokasi museum sejarah, tempat ini merupakan tanah kebun kosong yang dijadikan sebagai tempat pembuangan terakhir para korban gerakan 30 September 1965 atau 30 G30S ya. Di kawasan kebun kosong ini terdapat sebuah sumur tua sedalam 12 meter yang digunakan untuk membuang jenazah para korban G30S PKI. Makanya banyak banget saksi mata yang menceritakan kalau banyak banget kejadian-kejadian mistis yang terjadi di lokasi lubang buaya ini. Jadi katanya nih, ketika kalian menginjakan kaki di sana, itu bakal berasa banget nih aura mistisnya atau atmosfernya tuh udah beda banget. Ditambah lagi di pas banget di sumur itu ditambah penerangan lampu berwarna merah. Jadi makin jadilah itu. Suasananya dapet, ditambah cerita-cerita sebagian orang mendukung lah sudah itu. Jadi salah satu contoh ceritanya ini, dulu katanya tuh ada pengunjung tapi masih agak sore. Pas lagi berkunjung di sana, belum malam nih. Lagi berkunjung di sana, itu tuh katanya dia mendengar jeritan dari sumur tersebut. Jeritan minta tolong. Jadi pas dia samperin, suaranya tuh makin dekat ke sumur, makin dekat ke sumur, suaranya makin hilang. Pas dia udah ngejauh lagi, suaranya kedengeran lagi. Minta tolong lagi ngejerit-jerit. Coba. Dan cerita lain dari si sang penjaga sama wisatawan juga. Dulu itu katanya sering banget mereka tuh ngeliat penampakan kayak tentara, tapi bajunya udah compang-camping, badannya udah berlumuran darah dan itu ngikutin dari belakang. Tapi kalau tandanya kalau udah ada yang ngikutin itu udah ada keluar bau amis atau bau darah, maka siap-siaplah sudah. Itu. Tadi belakang tadi depan, tunggulah aja udah. Tapi ada juga nih, bukan karena cuman keisengan dari mereka doang ya. Jadi dulu ada pengunjung dari Amerika ya. Jadi pas dia lagi berkunjung ke sono dari ke Lubang Buaya, jadi dia sedang berkunjung ke situ, dia nih mengejek lokasi wisata tersebut dengan bahasa kasar. Jadi nggak sopan lah. Mungkin penunggu tersebut merasa tersinggung. Maka pada saat itu yang ngejek lokasi itu kesurupan di situ. Makanya hati-hati juga. Jadi bukan karena mereka tuh iseng doang, tapi kesalahan dari kitanya juga karena suka nggak sopan. Nah, untuk yang terakhir adalah di Goa Jepang yang ada di Lembang, Bandung. Jadi menurut keterangan para saksi atau para pengunjung di sana, mereka tuh pernah atau sering mendengar yang namanya rintihan atau jeritan ya, yang konon dipercaya itu rintihan atau jeritan dari para korban yang sempat dipenjara atau disiksa secara sadis di Goa Jepang ini. Jadi Goa Jepang ini terdiri dari 4 lorong, tetapi 2 lorong untuk lorong kedua dan lorong ketiga itu merupakan jebakan atau tempat pertahanan tentara Jepang. Jadi mereka tuh kalau ngumpet di situ lorong kedua sama lorong ketiga, ya. Dan terdapat juga ada 18 bunker di dalamnya itu. Jadi bunkernya ini digunain sebagai tempat tawanan perang, tempat pertemuan atau meeting, ya, dapur, tempat tembak-tembakan, gudang, dan tempat lain-lainnya. Tahu lah, ya. Nah, jadi selama 3 tahun pembangunan dari gua ini, banyak atau ratusan dari Romusa itu yang meninggal secara sadis juga, ya karena disita juga kerja paksa semuanya lah itulah. Tapi ini juga merupakan saksi bisu dari meninggalnya ratusan juga tewasnya prajurit Jepang yang dibantai oleh sekutu pada tahun 1945. Jadi dulu sorry. Jadi dulu gua ini tuh sempat juga dikasih penerangan pada saat di tahun 1980-an, tapi penerangan ini tuh selalu mati. Menurut peneliti, penerangan ini tuh karena kelembapan udaranya sangat tinggi, jadi nggak listrik nggak kuat lah ya. Tapi ada yang juga mengatakan kalau penerangan ini tidak berfungsi itu karena dari merekanya yang tidak mau diganggu. Karena kan mereka demennya itu lembab, gelap ya gitulah. Nah kayak yang gue bilang tadi, jadi penerangannya tuh kan udah nggak berfungsi itu di dalam. Ketika nanti kalau kalian berkunjung di sana, nggak usah khawatir, karena udah ada yang nyewain senter buat di dalam. Jadi kalian di dalam nanti itu pakai senter. Jadi harap-harap cemas lah di dalam situ ya. Karena di dalam sana tuh masih banyak reruntuhan atau katanya sih tanah-tanah gitu. Nama juga pembangunannya tuh belum sampai selesai tapi udah keburu didatengin oleh sekutu. Udah ya itulah udah dibantai. Jadi sampai sekarang udah stop di situ aja.
Tapi satu hal yang perlu kalian tahu, bangunnya ini katanya kokoh banget. Jadi sampai waktu saat dari awal pembangunan sampai saat ini itu tuh belum ada renovasi sama sekali. Jadi kuat banget betonnya. Untuk kalian yang sering selfie atau sering mengabadikan momen kalau di sana, itu hati-hati karena apa? Permisi dulu, intinya yang sopan, nggak pernah macam-macam. Yang sopan aja pokoknya. Karena beberapa pengalaman itu katanya bagi yang suka selfie pernah sempat kejadian selfie-nya jadi berdua gitu kan. Pernah juga yang sering dengar itu suara rintihan sih, yang paling banyak tuh suara rintihan. Terus suara bisikan di sebelah kuping pas di dalam gitu. Pokoknya harap-harap cemas aja di situ. Oke semuanya. Jadi itulah tadi tiga dari tempat wisata yang lumayan atau yang angker yang ada di Indonesia. Sebenarnya banyak banget tempat-tempat wisata yang seperti itu. Di tempat gua aja itu ada juga gua Jepang, tempat gua di Bengkulu. Ada juga di tempat-tempat kalian, semuanya pasti banyak gua-gua peninggalan Jepang, Belanda itu tuh banyak banget di Indonesia tuh tersebar ya. Karena kan kita tuh ratusan tahun, jadi bukan setahun dua tahun ya. Nah, kalau kalian juga yang nanti punya cerita, boleh kalian komen di bawah ya buat siapa di daerah mana yang kalian punya bangunan tua yang bersejarah juga atau sisa-sisa dari penjajahan, boleh komen di bawah ya. Dan gak lupa juga gue ingetin dan gak bakalan pernah bosen gue ingetin, jangan lupa buat di subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian biar channel gue makin berkembang dan terus bisa menghibur kalian. Dan thank you.